Hai teman-teman semua, setelah kita mengetahui nih apa yang ingin kita ukur, kita menuliskan definisi-definisinya, lalu kita menyusun domain dan indikatornya. Nah, langkah selanjutnya itu apa sih? Nah, langkah selanjutnya itu adalah membuat item atau melakukan item development. Pada tahap ini, kita merencanakan item-item atau soal-soal yang seperti apa yang paling tepat untuk mengukur konstruk tersebut. Nah, apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan item? Ada 4 bagian, yaitu jenis tes, scaling approach, item format, dan cara scoring alat ukur. Oke, mungkin kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah jenis tes. Pada video What is Psychometric, kita telah bahas bahwa ada 2 tipe besar dalam jenis tes, yaitu kognitif dan non-kognitif. Namun kita bisa spesifikin lagi nih, jenis-jenis alat ukur menurut si dimensi yang kita ukur. Nah, kognitif test ini kita bisa sebut juga sebagai optimal performance test. Sedangkan yang non-kognitif ini adalah typical performance test. Nah, bedanya apa sih optimal dan typical performance test? Pada optimal performance test, test taker atau individu yang mengerjakan tes diminta untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Sedangkan typical performance test itu seperti kuesioner atau survei. Jadi, test taker diminta untuk mengerjakan sebaik mungkin. Nah, bedanya gimana sih? Mungkin sedikit bingung ya kalau tadi dengan penjelasan tadi. Optimal performance test biasa ada item-itemnya itu benar atau salah, ada benar salahnya. Sedangkan kalau typical performance itu tidak ada benar salahnya. Jadi, kalau optimal performance test itu kayak contohnya quiz, terus soal-soal intelijensi, dan lain-lain. Sedangkan kalau typical performance itu kayak tes kepribadian, atau misalkan tingkat persetujuan, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari dimensi yang diukur, optimal dan typical ini tuh dibagi 3 lagi. Jadi ada anaknya 3. Optimal ini ada achievement test, aptitude, sama intelijensi. Nah, bedanya itu gimana sih? Kalau achievement test itu ada proses belajarnya. Jadi, contohnya kayak kuis mengenai item development. Jadi, setelah kalian belajar, kalian akan dikasih kuis untuk melihat tingkat pemahaman item development kalian. Nah, itu masuk dalam achievement test. Sedangkan aptitude dan intelijensi itu tidak ada proses belajarnya. Nah, terus bedanya apa intelijensi sama aptitude? Bedanya adalah kalau intelijensi itu dia mengukur intelijensi secara keseluruhan. Nah, kalau kalian belajar tentang intelijensi nih, intelijensi itu kan sangat besar konstruknya, di mana di dalam intelijensi sendiri ada faktor-faktor kecil gitu kan, faktor-faktor kecil intelijensi. Nah, kalau kita mengukur satu faktornya saja, itu kita sebut sebagai aptitude test. Contohnya seperti penalaran induktif, atau penalaran deduktif yang paling sering ya, atau misalkan kemampuan numerik, itu masuknya ke aptitude test. Sedangkan kalau intelijensi, yaitu intelijensi secara keseluruhan. Nah, kalau typical performance ini dibagi 3, yaitu dari attitude atau perilaku, interest inventories itu bakat dan minat, sama yang ketiga adalah personality test, yaitu mengukur kepribadian seseorang. Nah, ini yang biasanya diukur di typical performance test. Nah, selanjutnya adalah scaling approach, di mana kita sudah belajar ya di video sebelumnya kalau memang ada 3 scaling approach, yaitu subject-centered method, terus stimulus-centered method, sama response-centered method. Nah, kalian mau bikin itemnya seperti apa? Apakah store-nya ditentukan oleh si subjek, atau kalian mau bikin item-itemnya tuh memiliki bobotnya masing-masing gitu kan yang sudah ditentukan, atau kalian mau menggabungkan antara subjek dan stimulus centered yaitu menjadi response centered method, yaitu berdasarkan respon subjek dan bobot item. Nah, selanjutnya ada jenis item atau item format. Nah, kalian mau gunakan yang mana, yang seperti apa? Ada 2 tipe, yaitu selected response format sama constructed response format. Nah, selected response format itu di mana item-item atau jenis soalnya itu diberikan alternatif jawaban. Contohnya seperti apa sih? Seperti multiple choice,
matching, matching itu menjodohkan, terus true or false, yang jawabannya hanya ada dua, atau misalkan contohnya seperti skala 1 sampai 5. Jadi dibeli ada 5 nomor gitu kan. 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Nah, jadi si test taker ini diminta untuk memilih satu yang paling tepat atau yang paling sesuai dengan dirinya dia dari berbagai alternatif jawaban yang sudah diberikan. Nah, sebaliknya, kalau constructed response format itu tidak diberikan alternatif jawaban. Jadi, kalau lebih gampangnya itu seperti open question. Contohnya kayak gimana sih? Fill in the blank, terus misalkan short answers, atau misalkan soal-soal esai. Dan di mana si test takernya itu disuruh menjawab sendiri, terserah mereka. Nggak ada format yang harus mereka pilih. Seperti itu. Nah, yang paling terakhir, ada bagian cara scoring alat ukur. Nah, gimana sih cara scoring alat ukur kita? Gimana cara mendapatkan hasil akhir tesnya gitu? Ada 3 cara, yaitu ada cumulative scoring, class scoring, dan ipsative scoring. Nah, cumulative scoring ini itu di mana semua hasil skor pada item ditambahkan seluruhnya dan jadi hasil akhirnya. Contohnya, setiap item diberi skor 1 untuk yang benar dan 0 yang salah. Jadi kalau dia ada 10 item, hasil akhirnya yang benar itu dijumlahkan. Contohnya, si A benar 7, ya udah berarti hasil skornya 7. Si B benernya 5. Oh ya udah artinya dia nilainya 5. Seperti itu. Sedangkan kalau class scoring atau yang kita sebut sebagai categorical scoring, itu hasil akhirnya itu ada kategorinya. Jadi kalau misalkan dia menjawab 9 dari 10 soal, dianggap pintar. Kalau dia menjawab 8 dari 15 soal seperti apa? Nah, kayak seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dari perilaku, bisa juga kayak misalkan kita pakai checklist. Jadi kita melihat kalau misalkan orang yang sedih itu, oke, dia mengeluarkan air mata, hidung merah, mata merah, terus misalkan tidak memiliki senyum gitu, misal tidak mengeluarkan senyum gitu kan ya. Terus habis itu apalagi dan selainnya gitu kan. Nah, kita checklist. Oh, nih orang, oh ya dia mengeluarkan air mata. Oh, tapi hidungnya nggak merah. Oh, kita nggak checklist. Nah, misalkan dari ada 5 perilaku tersebut kita checklist ada 5. Berarti kan dia, oh ya dia artinya nangis. Kalau misalkan 3/5, oh mungkin dia sedihnya sedang gitu. Kalau misalkan dia tidak ada yang di checklist, artinya dia tidak sedih gitu. Bisa seperti itu. Nah, yang terakhir ada ipsative scoring. Nah, ipsative scoring ini di mana hasil akhirnya itu nanti aspek A dan aspek B itu dibandingkan. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi contohnya dari suatu alat ukur itu mengukur beberapa aspek. Jadi ada aspek A, B, C, D gitu kan. Nah, nanti dapat tuh masing-masing skornya si aspek A, B, C, D. Nah, terus dibandingin. Tapi dibandinginnya dengan alat tes itu sendiri ya, teman-teman. Beda lagi kalau misalkan dia bandinginnya dengan orang lain. Gitu. Dibandingin nanti mana aspek yang paling tinggi. Kalau masihkan aspek A artinya apa? Kalau misalkan aspek B artinya apa? Nah, nanti ada penjelasannya sendiri-sendiri. Nah, setelah kita membahas 4 bagian ini, kita bisa mengetahui bahwa memang 4 bagian ini memegang peran penting dalam melakukan pertimbangan dalam pengembangan item. Yang pertama ada item formatnya. Kalian mau menggunakan apa? Selected response atau constructed response. Nah, ini pun juga bergantung pada gimana cara kalian menggunakan scaling approach-nya. Apakah kalian menggunakan response center, stimulus center, atau subject center. Ini juga berhubungan gimana kalian mau jenis tesnya. Tujuan alat ukur kalian tuh seperti apa? Apakah kalian mau mengukur kecerdasan, apakah kalian mau mengukur perilaku seseorang, itu akan mempengaruhi item format kalian. Nah, selanjutnya juga cara scoringnya. Apakah mau ditambahkan saja, atau nanti hasil akhirnya adalah
aspeknya mau dibandingin, itu sangat bisa. Jadi memang 4 bagian ini memang memegang peran penting. Nah, apa sih yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pertimbangan-pertimbangan? Nah, pastinya harus bikin item dong. Nah, gimana caranya? Jadi, setelah kita melakukan pendefinisian terhadap konstruk kita kan menyusun domain. Lalu setelah menyusun domain, kita menyusun indikator-indikator. Nah, satu indikator ini bisa direpresentasikan oleh beberapa item. Jadi item-item ini tuh mengukur hal yang sama. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai di alat ukur kita terlalu banyak item yang mengukur hal yang sama. Nah, kenapa? Karena kan kita nggak mau dong alat ukur kita hanya mengukur satu indikator yang sama. Padahal dalam suatu konstruk itu, kita bisa ukur melalui banyak indikator. Jangan sampai alat ukur kita hanya mengukur satu indikator saja. Jadi belum tentu merepresentasikan. Hal ini akan mempengaruhi tahap uji psikometrik lainnya. Nah, mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut pada topik berikut. Sampai saat ini, kita sudah tahu nih gimana cara kita membuat item. Bye-bye!